Sehingga ketika air berlebih akan memadamkan api, kegelapan muncul. Nah, contohnya nanti belajar dari kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Nuh. Kalau kita bicara air, kesedihan, itu kita akan membicarakan kisah Nabi Nuh. Jadi kalau membicarakan kisah nabi-nabi itu jangan kita itu fokus ke mukjizatnya atau kesaktian-kesaktiannya, mukjizatnya ya. Tapi kita harus tahu hikmahnya apa. Oh, Nabi Nuh itu namanya Nuh itu meratapi. Nuh kan maknanya itu nanti meratapi. Jadi ketika kita meratapi, nanti banyak air yang muncul sehingga terjadilah banjir. Nah, itu contohnya belajar nabi-nabi. Kalau Nabi Adam Adamah berarti karakternya apa? Tanah. Maka manusia itu tercipta dari tanah. Setelah Nabi Adam nanti Nabi Idris. Tanah itu karakternya manusia itu hewan yang kayak kemarin hukum alam yang kemarin, manusia itu hewan yang berakal, yaitu hewan yang dikasih akal pikiran. Hayawan natik, yaitu hewan yang memiliki akal. Ketika memiliki akal, harus belajar. Makanya setelah Nabi Adam, muncullah Nabi Idris. Idris dengan makna darosa, yaitu belajar. Nah, maka orang yang belajar itu biasanya kan harus cerdas dan mudah sekali menerima masukan. Karena orang belajar itu kesombongannya muncul, angel dikandani, maka diutuslah Nabi Nuh. Nabi Nuh, angel ngandani nih, bertahun-tahun itu suruh nasihati dakwah ke umatnya itu sulit, dapatnya cuma sedikit, sehingga Nabi Nuh meratapi meminta ke Allah langsung, maka dikasihlah yang namanya banjir. Nah, contohnya gitu. Jadi itu nanti kesedihan akan memunculkan odem. Maka orang yang banyak bersedih, kakinya mudah sekali kena bengkak. Mudah sekali kena gemuk air. Jadi kalau gemuknya itu nggak bisa turun, sulit turunnya, mungkin saja orangnya terlalu banyak bersedih. Tapi kebanyakan kasus yang saya tangani, gemuk kok nggak turun-turun, karena gemuk air, dia banyak bersedih. Itu. Kemudian yang ketiga, itu hubungan membatasi menghidupi. Tanah menghidupi logam, yaitu hubungan tanah logam. Tanah logam, yaitu hubungan ibu dan anak. Kemudian agar logam mampu merawat kayu, sehingga kayu bisa menguatkan tanah. Dengan adanya logam, nanti kayu itu tidak tumbuh terlalu lebat, sehingga cuaca nanti tidak terlalu dingin. Setelah itu, kayu juga akan membatasi tanah, agar tanah itu tidak terlalu luas. Dan tanah itu bisa kokoh karena ada kayu. Ketika tanah itu tidak ada kayunya, mudah sekali kena gempa. Di sini hubungannya apa? Tanah transportasi dan transformasi, yaitu pengolahan pencernaan. Kemudian logam itu mengedarkan cairannya, cairan yang jernih nanti diedarkan oleh paru ke seluruh tubuh, yaitu ke kulit melalui sistem limfatik. Kan tanah itu kan membentuk nutrisi cairan. Cairan yang jernih itu nanti naik ke atas ke paru-paru untuk melembabkan paru-paru. Karena karakter paru-paru itu apa? Karakter paru-paru itu pengairan bagian atas. Cairannya nanti salah satu dibentuk oleh limpa lambung. Limpa yang cairannya naik ke atas, yang masih apa itu ibaratnya masih belum terbentuk sempurna, turun ke bawah ke usus kecil, diolah di situ. Nah, maka hubungan tanah dengan logam itu hubungan menghidupi, yaitu tanah menghidupi logam, yaitu pencernaan nanti menghidupkan logam untuk melembabkan logam agar bisa mengikat oksigen dengan bagus.
Oksigen itu kan nanti diikat oleh cairan. Jadi udara yang kita hirup ini harus ada cairan di situ yang masuk. Kemudian ditambah dengan darah. Maka di dalam darah nanti ada oksigennya. Untuk memberi oksigen ke otak biar berpikir jernih. Nanti salah satu fungsinya kan ke situ. Maka untuk mengobati atau obat yang paling bagus cara minumnya itu dengan cara dibuka, kemudian diseduh air panas, setelah itu dihirup dulu. Karena ketika kita menghirup aroma terapinya, aroma obatnya itu langsung dicampur dengan darah. Jadi langsung masuk ke darah. Ketika sudah masuk ke darah, langsung bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Herbal yang paling cepat itu minumnya ketika dibuka, diseduh dengan air panas, langsung dihirup. Dari banyak kasus yang saya tangani, ketika pengen cepat efek herbalnya, itu harus dibuka. Beda dengan diminum langsung. Kalau diminum langsung nanti ada proses pengolahan di limpa lambung terlalu lama. Nah, kalau kita sering menghirup makanan, maka orang yang memasak itu karena sering menghirup aroma masakan, dia malas makan karena sudah bergabung dengan darah aroma tersebut. Jadi lihat ibu-ibu memasak kan kalau sudah masak kan nanti malas makan karena sudah mencicipi aroma. Nah, kemudian logam akan membatasi kayu. Di sini hubungannya apa? Tanah, logam, kemudian kayu, limpa, paru, hati. Jadi kalau limpa, paru, hati itu hubungannya dengan nutrisi. Jadi limpa, paru, hati itu berhubungan dengan nutrisi. Jadi kalau orang itu kekurangan nutrisi, gizinya kurang cukup, biasanya anaknya nanti kurus, nafsu makannya turun, yang diterapi apa? Limpa, paru, hati. Nah, titik-titiknya nanti titik limpa, titik paru, dan titik hati. Nanti kita akan membahas titiknya itu di belakang. Pusing. Jadi sabar ini dihafalkan dulu. Nah, keterangannya di sini, kualitas tanah akan menentukan kualitas unsur logam di dalamnya. Jadi tanah yang bagus itu akan membuat unsur logam itu bagus di dalamnya. Maka logam itu berada di dalam tanah dan logam itu selalu dekat dengan panas bumi, magma.